Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suci Mardayatmi, nomor BP 1913-21040, kelas 34B, Universitas Putra Indonesia. Mata kuliah Computer Security yang dibimbing oleh Profesor Dr. Yuhanri Eskom Mkom. Pada mata kuliah ini, saya akan mempresentasikan tentang farming. Farming adalah suatu cara yang digunakan untuk mengarahkan pengguna situs tertentu agar masuk ke situs palsu yang mana interface dari situs itu dibuat mirip sekali dengan situs aslinya. Farming akan mengarahkan pengguna internet dari situs-situs yang sah ke situs yang penuh dengan orang-orang jahat dengan menggunakan strategi yang disebut DNS Chat Poisoning. Farming merupakan serangan di mana pengguna dapat tertipu. Seperti contohnya dalam menggunakan nomor sandi kartu kredit ke situs web berbahaya. Cara kerja farming. Farming menyerang menggunakan cara dengan memodifikasi file host. Contohnya, seorang farmer atau biasa disebut dengan farming, diam-diam membajak komputer dan membawa ke situs web palsu. Browser akan menampilkan URL yang sah, tetapi sebenarnya tidak akan berada di server yang sah. Contoh, pada saat membuka situs halaman yang terlihat identik dengan bank seperti lembaga keuangan atau situs web online, di sini penyerang mencari informasi rahasia seperti nomor kartu kredit, password akun, dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengecek adanya farming? Pertama, dengan melakukan cek MD5. Jadi, nilai dari MD5 itu beragam. Jika nilai hash value-nya berbeda dengan nilai default dari MD5 pada sistem operasinya, berarti host file telah dimodifikasi dan kemungkinan akibat dari penyerang yang mencoba untuk melakukan farming. Yang kedua, itu mengecek isi dari host file. Maksudnya, mungkin mereka mengubah host file itu dengan menggunakan program atau aplikasi berbahaya yang kita jalankan sebelumnya, atau mungkin juga penyerang telah mendapatkan akses untuk mengubah host file yang ada di komputer kita. Yang ketiga, menggunakan ipconfig atau display DNS pada CMD. CMD itu command merupakan penampilan informasi yang tersimpan pada DNS resolver chats pada user system. Untuk melakukan serangan farming, penyerang biasanya memanfaatkan cara berikut. Pertama, itu sebuah batch script untuk menulis IP berbahaya dan nama domain ke file host. Yang kedua, sebuah joiner untuk bergabung dengan file bat ke file lain. Terus yang ketiga, kode obfuscator yang membantu melarikan diri eksekusi dari software antivirus. Tindakan pencegahan farming. Pertama, gunakan Internet Service Provider atau ISP yang dipercaya dan memiliki keamanan ketat. Yang kedua, itu install program antivirus pada PC Windows yang bisa melakukan pekerjaan yang tepat.
Dan yang ketiga, biasakan mengunduhkan update keamanan terbaru untuk browser web. Terus gunakan sistem operasi yang terlindungi. Periksa ejaan website. Jadi dalam kebanyakan kasus, kadangkala penyerang akan mengaburkan URL yang sebenarnya dengan overlay dari alamat yang tampak sah. Jadi pastikan untuk selalu menjadikan address bar browser web untuk memastikan ejaan yang benar. Dan yang terakhir itu periksa URL. Jadi periksa URL situs yang sedang kita proses. Pastikan sesi yang akan dimulai pada alamat otentik yang diketahui dari situs tanpa karakter tambahan. Tabel perbandingan penelitian tentang farming. Jadi ada 5 di situ tabel penelitian dengan metode yang berbeda. Jadi pertama itu judul penelitiannya A Dual Approach to Detect Farming Attack at the Client Sites. Nama peneliti Sophie Gastelair dan teman-teman. Itu metodenya yang digunakan word approach, terus serangan farming ke situs web teknik berbasis DNS, serangan melalui penyebaran koneksi broadband untuk akses internet, menggunakan pendekatan ganda melalui pemeriksaan alamat IP, menggunakan informasi yang disediakan oleh beberapa server DNS. Penelitian kedua itu berjudul Drive by Farming. Nama peneliti System tahun 2007. Metodenya itu berkolaborasi antara DNS dengan D-Link D1524. Terus mengakses situs web dengan JavaScript yang sederhana. Terus nomor 3-nya JavaScript dapat mengidentifikasi model router dengan membuat gambar. 4. Router itu ditekankan tanpa autentikasi. Penelitian ketiga berjudul Deteksi of Farming Attack on Website Using SPM Classifier. Saloni Manhas 2019. Dengan metode mengidentifikasi situs web yang dilindungi lapisan SSL dengan mengklasifikasi SPM. 2. Mengunci halaman depan URL. Dan 3. Koleksi of database. Penelitian keempat berjudul Dynamic Farming Attack and Locate Some Origin Values for Web Browse. Nama peneliti Chris Karloff tahun 2007 dengan metodenya menggunakan server web Apache SSL, mengirimkan dokumen Trojan, kemudian menolak lebih lanjut dari klien. Penelitian terakhir dengan judul A Survey on Farming Attack Detection and Prevention Methodology. Nama peneliti Jaiser Fatal tahun 2013. Metodenya dual approach, webpack signature matching, webpack, content comparison, dan visual similarity based detection. Dan yang kedua, metode yang digunakan perlindungan serangan farmingnya adalah Secure HTTP, Secure Router, Authentication, Mekanisme, Author Protection Measure. State of the art penelitian terdahulu. Di sini ada 5 penelitian
dan dipecah menjadi 3 penelitian. Selanjutnya di sini ada lagi yang namanya fishbone atau tulang ikan. Jadi dia merupakan diagram ada sebab dan akibat. Jadi saya mengerjakan 2 di sini, diagram a survey on farming attack deteksi dan prevention metodologi, dan diagram drive by farming. Dari hasil presentasi saya tadi, maka saya dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, farming merupakan kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya dan sangat merugikan bagi orang lain. Yang kedua, farming dapat dicegah dengan cara pertama mengunduh update keamanan terbaru, yang kedua, periksa ejaan website, dan yang ketiga, periksa URL. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.